Choo choo choo. 5, 4, 3, 2, 1. Welcome home. Shalom Bapak Ibu Saudara. Hari ini saya dan Olive akan menjawab beberapa pertanyaan untuk Bapak Ibu Saudara New Life Anugerah Kebenaran. Oke, pertanyaan pertama akan langsung dijawab oleh Kerin ya. Jadi yang berulang tahun pada minggu ini ada Saudari Siska tanggal 6 Desember, Saudari Ivana Yap tanggal 9 Desember, dan Ibu Noni Analia tanggal 12 Desember. Jadi yang anniversary pada minggu ini ada Bapak Mahendri dan Ibu Berlin pada tanggal 7 Desember. Dan Bapak FH Utjo dan Ibu Farida pada tanggal 10 Desember. Untuk doa revival akan dilaksanakan hari Rabu jam 7:30 malam dan sangat terbuka untuk umum. Untuk pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh Olive. Nah, untuk Little Disciples itu akan ada pada hari Minggu tanggal 6 Desember jam 5 sore di YouTube New Life Anugerah Kebenaran ya. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dan nyalakan tombol notifikasi agar tidak tertinggal dari berita-berita terbaru dari New Life Anugerah Kebenaran. Sekian dari saya, Olive dan Kerin. Kami pamit undur diri. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.
Bapak, Ibu, dan saudara kekasih di dalam Tuhan, kita akan mengambil persembahan, dan saya mengucap syukur bahwa ada momen seperti ini untuk kita bisa mengambil persembahan, kita bisa mengembalikan persepuluhan di dalam kerajaan Allah. Bapak Ibu, Tuhan itu sangat mau memberkati kita. Amin. Firman Tuhan di Mazmur 35 ayat 27 berkata, ya, Mazmur 35 ayat 27 berkata, biarlah bersorak-sorai dan bersukacita orang-orang yang ingin melihat aku dibenarkan. Biarlah mereka tetap berkata, Tuhan itu besar. Dia menginginkan keselamatan. Ya, ada penerjemahan Alkitab yang lain mengatakan kemakmuran hambanya. Jadi Tuhan itu sangat mau memberkati kita. Sebagai orang percaya, kita hidup di dunia, tetapi bukan di bawah sistem dunia. Ya, kita sebagai orang yang percaya, kita hidup di dunia, tapi kita tidak hidup di dalam sistem dunia. Ya. Jadi walaupun kita hidup di dunia, kita tidak mengelola keuangan kita secara dunia. Orang dunia memang mencari uang sebanyak-banyaknya. Mereka bilang harus kaya. Ingat ya, mereka bilang harus kaya. Supaya hidup kita enak. Supaya kita dilihat oleh orang. Nah, tetapi apakah waktu kita kaya, kita menjadi diberkati? Sesuai dengan pandangan Tuhan. Ya, apakah setelah saya kaya, saya menjadi diberkati sesuai dengan pandangan Tuhan? Apa yang dimaksud dengan diberkati? Diberkati itu adalah kita punya kecukupan untuk segala kebutuhan kita. Ya, kita punya kecukupan untuk segala kebutuhan kita. Dan kita punya lebih untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Anak-anak kita diberkati, keluarga kita takut akan Tuhan, ya. Ada damai sejahtera, ada pagar perlindungan Tuhan buat semua keluarga kita. Itulah yang namanya diberkati. Kaya belum tentu diberkati. Nah, tetapi waktu kita diberkati, kita memperoleh semua yang dicari orang-orang dunia. Kita hidup di dalam sistem kerajaan Allah dengan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai rajanya. Di sistem dunia kerajaan Allah, Alkitab adalah undang-undangnya. Tuhan kita adalah raja yang adil, yang memegang firman-Nya untuk setiap anak-anaknya. Langkah untuk kemakmuran sesuai dengan cara kerajaan Allah adalah, mari kita lihat sama-sama di Lukas 6 ayat 38. Firman Tuhan berkata bahwa, Lukas 6 ayat 38 ya. Firman Tuhan berkata bahwa berilah maka kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, yang ditumpah keluar, akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Nah, dunia bilang, tahan uangmu. Jangan ke sini, jangan ke sini. Tapi Tuhan bilang, berilah. Berilah dengan iman. Karena waktu kamu memberi, maka Tuhan akan lebih lagi memberkati engkau. Amin Bapak Ibu. Ini hukum daripada Tuhan. Berilah dengan imanmu, berilah dengan ikhlas, maka Tuhan akan memberkati kamu lebih daripada yang kamu sekarang alami. Banyak kesaksian tentang hal ini. Ya. Kita setia dalam mengembalikan persepuluhan. Tuhan berkata bahwa, apakah saya tidak membuka tingkap-tingkap langit bagimu? Ketika kita menabur benih, memberi, apakah Tuhan tidak melipat gandakan apa yang kita dapat hasil sekarang? Amin. Bapak Ibu, Tuhan mau dan sangat mau memberkati kita. Tapi ini jalannya untuk Tuhan memberkati kita. Amin. Tuhan melihat hati kita. Mari kita berdoa sama-sama. Tuhan, kami mau hati kami benar. Kami mau membangun keuangan kami di dalam kerajaan Allah. Bukan dengan cara dunia. Kami mau membangun keuangan kami di dalam kerajaan Allah. Punya takut akan Engkau. Nah, kami percaya kami adalah anak-anak Tuhan yang diberkati. Kami mengucap syukur Bapa untuk segala berkat yang telah Engkau berikan dalam hidup kami.
Kami mengucap syukur Bapa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur Bapa untuk waktu yang baik ini, untuk kami bisa mengembalikan persepuluhan, kami bisa menabur di tempat yang subur. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Bapak Ibu bisa transfer ke rekening yang sudah ada di dalam layar ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Selamat pagi, saudara semua. Selamat berjumpa kembali dalam anugerah kasih karunia Tuhan. Pagi ini saya akan melanjutkan firman Tuhan yang dibagikan oleh Pastor Stefanus minggu kemarin. Sebelum saya bagikan firman Tuhan, mari kita berdoa dulu saudara ya. Tuhan, terima kasih Bapa untuk kebaikan-Mu buat setiap kami, untuk pagar perlindungan-Mu, untuk semua berkat kemurahan yang sudah Kau berikan dalam kehidupan kami. Bapa, sebentar lagi kalau kami mau mendengar firman-Mu, Tuhan, aku berdoa, urapi firman-Mu ini Tuhan, agar firman-Mu ini boleh jatuh ke tanah yang subur Bapa, boleh jatuh ke hati kami. Aku berdoa buat hati kami boleh menangkap setiap kebenaran firman-Mu, dan firman ini menjadi firman yang penuh dengan kuasa, menjadi benih yang bertumbuh di dalam hati setiap jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya, katakan amin. Amin. Oke. 2 minggu sebelumnya, Pak Stef bicara mengenai dasar iman ya saudara ya. Ya, Pak Stef bicara mengenai dasar iman, ya, kita harus bertobat dari perbuatan sia-sia. Ya, saudara ingat ya. Nah, kemudian minggu kemarin, Pak Stef ada bicara, kenapa sih orang benar tapi doanya nggak dijawab? Kalau saudara ingat ya. Nah, pertama alasannya yaitu karena kita nggak kenal Tuhan, nggak kenal nih maunya Tuhan kayak apa. Kenapa nggak kenal? Karena kita belum punya hubungan yang dalam sama Tuhan. Ya, yang kedua, karena pikiran kita itu belum diperbaharui. Ya, saudara. Jadi cara berpikir kita harus berubah. Ya, nah banyak masalah yang terjadi pada orang-orang Kristen adalah seperti ini, saudara. Ya, kita tahu bahwa kita waktu kita lahir baru, kita diselamatkan. Benar saudara ya, kita diampunin, ya saudara kita nangis-nangis, oh Tuhan terima kasih, Tuhan baik gitu ya. Tapi kemudian dalam perjalanan rohani kita, tanpa sadar saudara ya, kita berjalan melakukan perbuatan-perbuatan untuk mendekatkan kita kepada Tuhan. Jadi perbuatan sia-sia yang pas saya bicara kemarin itu bukan bicara hanya bagi orang-orang yang belum bertobat saja yang kita mau injilin, tetapi buat kita sendiri orang percaya, kita nggak sadar bahwa kadang-kadang atau seringkali dalam kehidupan kekristenan kita kembali kepada perbuatan sia-sia. Ya, perbuatan yang berusaha menyenangkan hati Tuhan dengan kekuatan kita sendiri. Ya, hal ini yang membuat kita jadi frustasi, kita gagal, kita jatuh, atau seringkali Yesus tuh jadi kayak nggak efek gitu buat kita. Nah, oke. Saudara, kemarin pasti pada bagi di Ibrani ya, kita lihat sama-sama di Ibrani 6. Di Ibrani 6 ayat 1 dan 2 ya, Paulus bicara mengenai pertobatan ya, sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari apa saudara? Perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah. Menurut saudara, nah ini yang saya tadi maksud. Ya, jadi kalau kita sudah diselamatkan dengan kasih karunia, ya, nah kita mau untuk seterusnya dalam hidup kita nggak akan pindah dari kasih karunia itu. Kita nggak akan mau balik kepada perbuatan sia-sia. Amin saudara ya. Nah, saya lanjut. Ya, sekarang kita buka firman sama-sama di Roma 1 ayat 16 sampai 17. Roma 1 ayat 16 sampai 17. Paulus menulis seperti ini, saudara. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani.
sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Nah, saya mau kupas ayat 16, saudara. Ayat 16, di sini dikatakan bahwa aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Ya, kalau kita lihat di bahasa aslinya, terjemahannya enggak seperti seharusnya. Ya, saya bacakan yang seharusnya. Ya, saudara ya, dalam bahasa Inggris dikatakan seperti ini. For I am not ashamed of the gospel of Christ. Ya, saya nggak malu sama Injil Kristus. Ya, jadi bukan keyakinan yang kukuh maksud di sini saudara, tapi saya nggak malu sama Injil Kristus. Ya, jadi harusnya dalam kehidupan kekristenan kita harusnya nggak ada kata malu waktu kita sudah menerima Injil kasih karunia. Benar ya saudara ya. Tetapi dalam kenyataan sehari-hari saya banyak ketemu kasus di mana kita malu, saudara. Ya, kenapa sih orang Kristen bisa malu? Ya, biasanya orang Kristen bisa malu karena orang mau melakukan hukum Taurat atau orang mau melakukan perbuatan baik. Ya, hukum Taurat, kalau saya bicara hari hukum Taurat di sini, hukum Taurat zaman sekarang itu adalah suatu standar yang dibuat oleh manusia untuk membuat dia itu menjadi qualified ya di hadapan Tuhan. Tapi dia yang bikin standarnya. Ya, saya kasih contoh sama saudara ya. Contohnya seperti ini. Ini pandemi ya saudara, kita nggak ketemu lama kan saudara ya. Ya kita kalau biasa kita kan setiap minggu ketemu gitu-gitu saudara. Nah, kemudian beberapa waktu yang lalu saya ketemu sama satu orang jemaat. Ya saudara, ada beberapa orang yang berkumpul waktu itu dan saya ketemu sama satu orang ini. Terus dia bisi sama temennya saudara, sama jemaat yang lain juga. Jemaat ini ngomong begini sama temennya. Gue malu loh ketemu sama Bu Shirley. Gue udah lama gak baca firman. Malu gue. Dia ngomong gitu saudara ya. Terus temennya kasih tahu sama saya. Saudara, malu kan? Tuh kan. Nah, saya bilang gini sama dia. Jangan malu ketemu sama saya. Kalau kamu malu ketemu sama saya, apalagi sama Tuhan. Saya bilang gitu ya. Nah, tapi saudara lihat ya. Orang ini dia membuat sebuah standar ya manusia ya bahwa waktu pandemi ini dia down, kemudian dia membuat suatu standar manusia ya bahwa dia itu harus qualified di hadapan Tuhan kalau dia baca firman. Jadi kalau dia nggak baca firman, dia nggak qualified di hadapan Tuhan. Dan kemudian di hadapan saya ya mungkin dia melihat saya sebagai hamba Tuhan, di hadapan hamba Tuhan pun dia melihat dirinya tidak qualified. Saudara, inilah yang saya maksud tadi dengan kita kembali kepada hukum Taurat. Kita kembali kepada hukum perbuatan. Di mana kita men-set standar hidup kita dengan standar yang kita buat sendiri. Bukan dengan standar yang Tuhan bikin. Supaya kita men-set, wah ini standar buat gue qualified gitu di hadapan Tuhan. Ya, saudara. Nah, itu contohnya saudara. Ya, oke. Nah, contoh berikutnya. Saudara. Ada lagi nih contohnya, saudara ya. Ada satu orang, saudara. Down. Ini juga down. Terus, down. Hilang sepanjang pandemi. Terus saya cari, saudara. Karena saya mau ajak orangnya ikut sel. Saudara, sudah tahu apa yang terjadi? Saya chat, dibalas. Tapi, saudara, begitu saya ajak ikut kegiatan rohani, chatnya langsung gak dibalas, saudara. Didiemin. Sampai besoknya didiemin lagi. Sampai berapa hari kemudian didiemin. Beberapa waktu kemudian saya coba chat lagi saudara ya. Saya coba chat lagi dan kemudian dijawab lagi. Tapi begitu saya bicara hal rohani lagi, saya bukan mau menghakimi ya saudara ya. Kalau saya chat jemaat atau saya chat orang gitu ya, sungguh dalam hati saya tuh saya benar-benar bukan untuk menghakimi. Saya tuh benar-benar saya sudah terima kasih karunia dari Tuhan dan saya kepingin orang itu menikmati kasih karunia Tuhan. Saya datang tuh mau bantu, bukan mau menghakimi. Tapi orangnya kayak ketakutan sama saya dan kemudian saya chat nggak dibalas. Ya saudara, dan kemudian sama jemaat yang lain dia ngomong, gue nggak enak loh, gue dicari sama Bu Shirley. Malu gue, udah lama nggak nongol di sel. Saudara lihat, manusia
yang sudah lahir baru. Ya, sudah mengalami Tuhan, statusnya sudah anak Tuhan, tetapi manusia ini setelah lahir baru seringkali membuat suatu standar ya di hadapan Tuhan, standar yang dia bikin sendiri yang untuk membuat bagaimana dia qualified di hadapan Tuhan. Ya, saudaranya, harusnya kita nggak lagi malu. Benar nggak saudara? Harusnya nggak ada yang katanya kita malu. Karena Paulus bilang, I am not ashamed of the gospel of the Christ. Saya nggak malu sama Injil Kristus. Karena Injil Kristus sudah menyelamatkan kita. Amin saudara ya, bukan karena perbuatan baik kita, tetapi karena kita sudah terima kasih karunia. Waktu kita sudah diselamatkan, ya, Efesus 2:8 mengatakan sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan, itu bukan pekerjaanmu, itu bukan hasil usahamu, sehingga karena saya diselamatkan karena kasih karunia, dan karena saya sudah diselamatkan dengan kasih karunia, sehingga berikutnya dalam hidup saya nggak boleh punya dua standar. Benar nggak saudara? Saya sudah diselamatkan dengan kasih karunia, kemudian saya punya standar lagi yang namanya kualifikasi buatan saya di hadapan Tuhan. Saudara lihat, ya, ini yang kita nggak mau ada di tengah-tengah kita, saudara. Ya, Yakobus 1 ayat 8 mengatakan seperti ini, saudara. Orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Ya, orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Apa ini maksud dengan orang yang mendua hati? Salah satunya, kalau bicara mengenai orang yang mendua hati adalah orang yang seperti ini, saudara. Ya, orang yang terjepit antara kasih karunia dengan standar manusianya sendiri. Ya, dan Alkitab bilang orang yang seperti ini nggak bisa tenang dalam hidupnya. Dalam arti apa? Orang seperti ini nggak bisa berasa peace, nggak bisa berasa damai sejahtera, ya kayak tadi bilang nggak tenang, dan kemudian nggak bisa bertumbuh dengan seharusnya. Ya, saudara. Nah, kita kembali ke Roma 1 ayat 16 tadi ya, saudara ya. Ya, jadi for I'm not ashamed of the gospel of Christ, ya, saya nggak malu sama Injil Kristus, for it is the power of God, karena Injil itu adalah kekuatan Allah unto salvation, ya, yang membawa keselamatan, ya, yang membawa kita kepada keselamatan. Nah, salvation di sini, ya saudara ya, ini adalah yang di-sharingkan sama Pak Kar ya, Pastor Karyanto beberapa minggu yang lalu. Ya, jadi saya nggak malu sama Injil Kristus ya. Kenapa? Karena Injil Kristus itu yang saya terima adalah Injil kasih karunia ya, yang menyelamatkan saya, dan Injil itu adalah kekuatan Allah yang membawa saya kepada soteria atau sozo ya. Keselamatan yang dimaksud di sini adalah soteria atau sozo. Ya, soteria itu berasal dari bahasa Yunani ya. Artinya tuh Yesua, saudara. Ya, nah ini yang dimaksud dengan Pastor Karyanto waktu itu, bahwa Injil yang sudah kita terima itu membawa kepada kita keselamatan, membawa kepada kita kesehatan ilahi, ya, membawa kepada kita kesembuhan ilahi, membawa kepada kita kemakmuran, membawa kepada kita penyediaan Allah, membawa kepada kita pagar perlindungan Tuhan, membawa kepada kita keluarga yang damai sejahtera, ya, membawa kepada kita hari depan yang penuh dengan harapan. Ini semua yang terkandung di dalam soteria, ya, keselamatan. Ya, jadi harusnya saudara, ya, apa yang terjadi waktu kita sudah diselamatkan, ya, bahwa keselamatan kita itu akan berlangsung terus-menerus, ya, tidak akan berhenti, ya, saudara, amin ya saudara ya. Dan waktu kita diselamatkan itu kayak gini saudara, kalau saya bisa ilustrasiin tuh kayak gini. Kayak kita terima kayak kita sesuatu yang kayak ini handphone ya. Kayak ini handphone, kemudian handphone ini baru dibuka. Ya saudara, waktu saya diselamatkan handphone ini baru dibuka. Baru, dan kemudian handphone ini diisi dengan SIM card, kemudian dikasih kuota, sehingga kemudian handphone ini menjadi mobile ya, yang bisa bergerak kemanapun saya bawa.
Nah, sama saudara, waktu saya bertobat lahir baru, ibaratnya adalah saya ini sekarang menerima roh Allah, saya yang tadinya mati, ya, saya kayak handphone ini dikasih power ya saudara ya, dikasih baterai, dikasih kuota, saudara sama ya ibaratnya kalau zaman now ya, pertobatan seperti ini. Nah, kemudian saya dikasih power dari Roh Kudus sehingga sekarang saya ini menjadi produk yang mobile ya, yang bergerak dengan kuasa Allah, membawa surga ke atas bumi ya. Dengan cara apa? Dengan cara menjadi bait kudus Allah yang mobile di atas muka bumi ini. Dalam pergerakan saya membawa kerajaan Allah dimanapun saya berada. Ya, saudara, itu yang dimaksud tadi dengan keselamatan, soteria. Nah, kenyataannya tapi ya saudara, kenyataannya kenapa seringkali soteria ini belum bekerja tuh dalam hidup kita? Benar kan saudara ya? Harusnya kita menjadi mobile, ya saudara yang kayak handphone ini mobile. Kita harusnya menjadi kerajaan Allah yang mobile di atas muka bumi ini. Menjadi bait Allah yang hidup, dia menjadi berkat, berkuasa. Benar kan saudara? Itu kan harusnya yang seperti itu, idealnya seperti itu. Tapi kita sama-sama mengalami bahwa seringkali kenyataannya belum seperti itu kan saudara. Nah, kenapa seperti itu? Karena ada banyak hal yang perlu dibenerin di dalam pola berpikir kita. Ya, ada banyak hal yang salah yang harus dibenerin. Kenapa kita harus dibenerin? Kenapa? Karena kadang-kadang seperti saya bilang tadi, kita sering kembali kepada standar perbuatan manusia. Ya, nah kita akan lihat ayat Alkitab berikut ini, saudara, kita buka sama-sama di Lukas 13 ya. Lukas 13 ayat 10 sampai 17. Lukas 13 ayat 10 sampai 17. Pada suatu kali Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh, sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu, dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, "Ada 6 hari untuk bekerja, karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan, dan jangan pada hari Sabat." Tetapi Tuhan menjawab dia, katanya, "Hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman? Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya itu karena ia adalah keturunan Abraham?" Dan waktu ia berkata demikian, semua lawannya merasa malu, dan semua orang banyak bersuka cita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya ini. Oke, saudara, ya, kita lihat sama-sama tadi bahwa perempuan ini diikat oleh suatu roh yang menyebabkan dia sakit. Ya, ini roh sakit penyakit ya, saudara, ya, sehingga dia menjadi bungkuk. Oke, saudara. Nah, yang saya mau bahas di sini adalah dua pihak. Ya, dua pihak yang berbicara, yaitu di satu pihak itu adalah kepala rumah ibadat dan di satu pihak Yesus. Ya, kepala rumah ibadat ini dia jengkel, kesel karena Yesus menyembuhkan wanita ini pada hari Sabat. Ya kan saudara ya. Nah, terjemahannya agak sedikit saya benerin ya. Kalau di bahasa Inggris, tadi dia bilang di ayat 14 ya. Coba kita buka ayat 14. Tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, ada 6 hari untuk bekerja. Ya, di bahasa Inggrisnya dia bilang seperti ini. There are 6 days in which men ought to work. Ya, men ought to work. Oke. Nah, saudara, kepala rumah ibadat ini konsepnya adalah orang harus bekerja. Oke. Dan kemudian Yesus menjawab kepala rumah ibadat ini ya dengan memakai istilahnya dia. Ya. Oke. Di ayat 16.
ayat 16, Yesus bilang di bahasa Indonesianya, bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya itu, ya. Nah, tadi si kepala rumah ibadat itu dia pakai kata man ought to work. Kalau saudara mengerti bahasa Inggris, saudara ngerti bahwa orang harus bekerja, ya. Dan kemudian Yesus menjawab dengan kata yang sama, and ought not this woman be loosed. Lihat ya, Yesus memakai kata sama ought. Ya, ought itu artinya bahasa Inggris harus. Ya, jadi kepala rumah ibadat itu bilang orang harus bekerja. Tetapi Yesus pakai katanya harusnya dia. Dan Yesus bilang orang harus dilepaskan. Saudara, sebenarnya inilah yang terjadi di atas dunia ini. Di atas dunia ini ada suatu kekuatan di dunia, ya, yang menarik semua orang, ya, yang mengatakan bahwa orang harus bekerja. Kalau nggak kerja, males. Bener nggak, saudara? Ya kan, bener, nggak salah, bener. Tapi masalahnya gini, orang harus bekerja. Dan konsep itu selalu ada di kepala kita. Orang harus bekerja. Ya, saudara. Nah, apa yang terjadi kemudian, saudara, waktu kita anak Tuhan, kita di kepala kita, di alam bawah sadar kita selalu bilang, orang harus bekerja, orang harus bekerja. Yang terjadi adalah waktu kita melakukan sesuatu, ya, konsep di kepala kita adalah kita harus bekerja. Ya, contoh, waktu kita baca firman, konsep di kepala kita adalah, lu harus baca firman. Kalau enggak, gimana mau diberkati? Benar nggak, saudara? Itu konsep kita, karena lu harus bekerja. Kamu harus bekerja. Orang harus bekerja. Jadi konsep kita adalah kamu harus berdoa. Kalau enggak, gimana kamu mau jawab Tuhan? Ya, sering sekali kita mendengar seperti itu kan. Tapi saudara lihat, Yesus konsepnya nggak kayak gitu. Yesus nggak bilang orang harus bekerja. Yang dikatakan itu adalah orang harus dilepaskan. Nah, saudara, ini konsep yang kita mau benerin sama-sama hari ini. Jadi saudara, Tuhan maunya kita terima dan terima. Ya, itulah konsepnya Tuhan. Sementara konsep kita sebagai manusia, saya harus kerja dan kerja. Sehingga waktu kita baca firman dan berdoa, saudara, di konsep kita itu adalah pekerjaan. Sementara di konsepnya Tuhan, waktu kita baca firman dan berdoa, di pihak kita harusnya itu adalah saat di mana bukan kita bekerja dan bekerja, tetapi di konsepnya Tuhan itu adalah waktu di mana kita terima dan kita terima supaya akhirnya kita mendapatkan kelepasan. Saudara lihat bagaimana konsep kita yang salah selama ini? Ya, kenapa? Gini, kita belajar bahasa Indonesia di sekolah, saudara ya. Membaca. Itu kata apa? Kata kerja. Berdoa. Kata kerja. Benarkah, saudara? Ditambah tadi dengan konsep dunia bahwa kita bekerja dan bekerja. Sehingga selama ini kita taunya bahwa kita membuat suatu standar hidup di hadapan Tuhan. Bahwa kita harus begini, harus begini, harus begini. Kenapa? Kita harus bekerja dan bekerja dan bekerja untuk memenuhi kualifikasi kita di hadapan Tuhan. Sementara konsepnya Tuhan adalah kamu sudah menerima kasih karunia yang kamu dapatkan dengan cuma-cuma, dan berikutnya dalam hidupmu, kamu nggak perlu lagi bekerja dan bekerja dan bekerja, ya. Tetapi kamu berikutnya, kamu perlu terima sebagaimana pertama kali kamu sudah terima. Sudah lihat konsepnya Tuhan? Ya, jadi saudara, waktu kita diharuskan untuk bekerja dan bekerja, ya, it's a must, ya. Kita seperti sedang membuat sebuah beban bagi diri kita sendiri, dan itu yang akhirnya membuat perjalanan kekristenan kita itu menjadi terseret-seret. Kenapa? Karena kita merasa bahwa berat banget ya jadi orang Kristen. Gue harus begini, gue harus begitu, gue harus begini, gue harus begitu. Gue harus men-set standar gue untuk menyenangkan hati Tuhan.
Ya, dan itu akhirnya membuat kita frustasi karena akhirnya kita jatuh bangun dan akhirnya Kristus jadi kayak nggak punya efek dalam hidup kita. Tetapi maunya Tuhan adalah kamu sudah terima dari awal, kenapa kamu sekarang berbalik, berputar? Maunya Tuhan adalah kamu sudah terima dari awal dan berikutnya kamu terima dan terima dan terima. Ya, nah kita lihat perikop berikut ini. Saya tahu saudara semua pasti mengerti kisah Alkitab berikut ini. Ya, oke, di Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Saya lanjutkan. Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Ya, ini cerita tentang Maria dan Marta. Saya tahu saudara mengerti banget cerita ini. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk di dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan firman-Nya, sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Oke, saudara lihat ya. Tadi kita bicara mengenai dua standar ya, standarnya dunia yang bekerja dan bekerja. Saudara bisa lihat di sini, Marta, ya, dia hidup dengan konsep dunianya, bekerja dan bekerja, ya. Marta sibuk sekali melayani, karena itu yang diajarkan sama dia dari awal dia lahir, ya, saudara. Tetapi konsepnya Yesus adalah, ya, Yesus mau kita bukannya do and do, bekerja dan bekerja, tetapi konsepnya Yesus adalah kita terima dan terima. Ya, itu yang terjadi pada Maria, saudara. Bagaimana dia bisa duduk, dia bisa rest, istirahat, ya, nggak kerja dan kerja, tapi dia menerima di bawah kaki Tuhan. Ya, nah, saudara, Alkitab mencatat di Yohanes 11:5 bahwa Yesus memang mengasihi Marta dan saudara perempuannya Maria dan Lazarus. Yesus mengasihi kita semua. Amin, saudara. Ya. Tapi kehendak Yesus yang utama buat kita, walaupun Yesus mengasihi kita, kehendak Yesus yang utama buat kita adalah supaya kita itu beroleh rest. Supaya kita bisa menerima. Ya. Dan membiarkan Tuhan melayani kita. Membiarkan Tuhan yang mencurahkan isi hatinya sama kita. Ya, saudara. Jadi, saudara, standar kita di hadapan Tuhan bukan karena kita berbuat, ya, tetapi karena Tuhan mau bahwa kita bisa duduk di kaki Tuhan dan kita menerima. Ya, nah, saudara, kadang kita bilang gini, saya nggak melakukan hukum Taurat lagi kok. Ya, apa itu perbuatan sia-sia atau hukum Taurat, saudara? Hukum Taurat atau perbuatan sia-sia itu adalah perbuatan yang kita lakukan ya untuk menyenangkan hati Tuhan dengan kekuatan kita sendiri. Ini yang dibagi Pak Stefanus minggu kemarin. Ya, kita berusaha mencari kebenaran dan pembenaran dengan kekuatan kita sendiri. Dan kemudian saudara, kita lihat sama-sama ya. Tadi kita lihat bahwa Marta ini sibuk sekali melayanin. Ya, dan kemudian sekarang kita lihat di ayat 41, ya. Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara." Saudara, di sini saya melihat, ya, Marta ini dia nggak ngerti konsep yang namanya rest. Dia nggak ngerti yang namanya diam di dalam kasih karunia Tuhan. Ya, walaupun Yesus mengasihi dia. Ya, di konsep dia tadi, kepala dia kan adalah melayanin. Efeknya apa, saudara? Walaupun dia melayanin arti dia kerja, dia melakukan buat Tuhan. Semakin kita melakukan buat Tuhan, yang terjadi adalah Marta ini semakin khawatir dan semakin galau.
Dengan kata lain, semakin kita berusaha menyenangkan Tuhan dengan perbuatan baik kita, maka semakin kita akan ngalamin yang namanya kondisi rohani kita down. Ya, kenapa? Karena perbuatan baik ujung-ujungnya adalah penuduhan rohani. Karena memang kita nggak sanggup dan efeknya kematian rohani. Karena iblis musuh kita, dia selalu mendakwa kita. Dia selalu bilang, kamu belum baik, kamu belum beres, kamu belum ini, kamu belum itu. Ya, dan semua penuduhan efeknya adalah kematian rohani. Ya, saudara nangkap ya. Atau ini seringkali terjadi sama kita, kalau kita mau jujur saudara ya. Kadang-kadang ini, kalau sesuatu yang kurang baik terjadi dalam hidup kita tuh langsung mikir gini, aku salah apa ya? Aku bikin dosa apa ya? Benar nggak saudara? Walaupun kemudian kita ingat, oke, Roma 8 ayat 1, tidak ada penghukuman buat kita dalam Kristus. Benar ya saudara? Tetapi seringkali secara manusia, saya sendiri termasuk begitu. Secara manusia, seringkali begitu kita ada menghadapi suatu masalah atau menghadapi hal yang kurang baik dalam hidup kita, hal yang pertama yang lagi pikiran adalah, aku salah apa ya? Aku dosa apa ya? Benar ya saudara ya? Saudara ngalamin nggak apa yang saya bilang? Ya. Atau ada sekian banyak orang Kristen yang bilang, saya mengerti kok apa yang namanya kasih karunia. Tetapi orang-orang ini masih nggak bisa hidup lepas dari dosa. Kenapa orang Kristen masih nggak bisa hidup lepas dari dosa? Kemarin pastor udah cerita, saudara ya. Karena orang hidup berusaha dibenarkan oleh Allah. Dia lupa bahwa dia sudah dibenarkan. Mungkin dia ngerti ayatnya, ya 2 Korintus 5 ayat 21, ya kita sudah dibenarkan oleh Allah, ya. 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Amin saudara, mungkin kita bisa mengerti firman itu atau kita pernah dengar firman ini, tetapi apakah firman ini benar-benar hidup dalam hati kita, dalam pola pikir kita untuk kita mengerti bahwa kita sudah dibenarkan oleh Allah karena Yesus sudah mati buat kita. Ya, atau tadi saya kembali, kenapa orang Kristen masih bisa bikin dosa? Karena orang masih berusaha dibenarkan oleh Allah. Maksudnya gimana saudara? Orang-orang ini dia sering lupa bahwa dia sudah dibenarkan, bahwa dia adalah orang benar. Dan kemudian orang-orang ini berusaha mencari pembenaran dengan kekuatan sendiri. Ya, saudara ya, mereka berusaha mencari pembenaran dengan standar mereka sendiri, dengan kekuatan mereka sendiri. Mereka nggak tahu bahwa mereka sudah dibenarkan, sehingga akhirnya mereka jatuh bangun di dalam dosa. Berbeda waktu kita mengerti bahwa saya sudah diselamatkan, saya sudah diampunin, saya nggak mau bikin dosa, karena saya tidak mau menyia-nyiakan darah Yesus yang sudah tertumpah buat saya. Ya, saudara. Atau mungkin contoh lain. Contoh lain seperti ini, saudara. Ada orang, saya pernah ketemu sama satu orang, dia sharing sendiri, dia bilang dia merasa bahwa dia begitu egois orangnya, dia merasa kok saya udah sekian tahun dalam Tuhan, tapi kok saya merasa saya egois ya, saya kok susah untuk punya compassion, susah untuk punya belas kasihan sama orang. Saudara, kadang-kadang kita bisa seperti itu ya saudara, kita atau mungkin orang-orang di sekeliling kita bisa seperti itu ya, kita bisa menjadi orang yang legalis saudara. Ya, legalis tuh artinya kita tuh kayak hukum banget gitu loh, saudara ya. Kenapa? Karena orang ini berusaha untuk dibenarkan sama Tuhan. Ya, jadi dia tuh men-set untuk dirinya sendiri suatu standar untuk dia tuh berusaha dibenarkan sama Tuhan. Dan standarnya sedemikian tinggi sehingga akhirnya dia memasang standar yang sama orang lain. Sehingga akhirnya apa? Dia menjadi legalis ya, dia menjadi begitu hukum banget gitu ya saudara ya. Ya, standar hukum banget sehingga akhirnya dia menjadi kejam bagi dirinya sendiri dan dia menjadi egois bagi orang lain. Ya, dan semua ini saudara yang tadi saya bilang bagaimana orang jatuh bangun sama Tuhan, bagaimana orang yang nggak bisa lepas dari dosa, atau bagaimana orang yang legalis, saudara ya. Itu semua itu contoh-contoh ya bagaimana waktu kita kembali kepada hukum perbuatan ya saudara ya, Kristus itu menjadi kayak nggak efek sama kita.
Ya, kenapa? Karena motivasi kita salah. Motivasi kita salah. Ya, oke. Jadi waktu kita kembali kepada perbuatan, saudara, efeknya apa? Efeknya adalah kematian rohani. Oke, saudara. Jadi sekarang kita mengerti ya, saudara. Kita bisa melihat bahwa bagaimana konsep dunia dan bagaimana konsepnya Tuhan. Konsep dunia maunya kita bekerja, bekerja, dan bekerja. Ya, waktu kita membaca firman Tuhan itu bagi kita adalah bekerja. Waktu kita berdoa itu bagi kita adalah bekerja, sehingga itu menjadi beban buat kita, ya. Sehingga kita men-set suatu standar, ya, kualifikasi. Kalau gua nggak baca firman, kalau aku nggak kudus di hadapan Tuhan, maka aku susah untuk masuk ke hadirat Tuhan. Aku menjadi kering, aku menjadi jauh sama Tuhan. Ya, itu standarnya kita. Tetapi standarnya Tuhan, konsepnya Tuhan adalah waktu kita membaca firman Tuhan, waktu kita berdoa, itu bukan bekerja, ya, tetapi itu adalah waktu di mana kita menerima dan menerima dan menerima. Itu adalah waktunya di mana kita berhenti bekerja dan Tuhan yang melayani kita. Amin, saudara. Ya, kita rest. Dan waktu kita rest, Amsal 1 ayat 23 mengatakan bahwa aku hendak mencurahkan isi hatiku kepadamu dan memberitahukan perkataanku kepadamu. Jadi waktu kita duduk, kita rest, saudara, Tuhan mau mencurahkan isi hatinya sama kita. Tuhan mau menikmati saat-saat bersama dengan kita. Bukan kita yang melayani Tuhan. Bukan kita yang melakukan sesuatu bagi Tuhan. Tetapi kita sedang menerima dari Tuhan. Kita lihat, saudaranya, apa yang dimaui oleh iblis, saudara. Ya, fenomena yang dialamin oleh kita sekarang, di mana kita kembali kepada perbuatan, itu nggak hanya terjadi sekarang, saudara. Itu sudah terjadi di zaman dahulu, ya, di mana di jemaat mula-mula. Ya, kita buka sama-sama kitab Galatia ya, saudara ya. Nah, ini yang maunya iblis nih, saudara. Ya, jadi guru-guru palsu waktu itu datang ke jemaat Galatia. Ya, mereka berusaha untuk mempengaruhi jemaat untuk menolak ajaran Paulus dan menerima suatu Injil lain. Injil yang mereka ajarkan adalah keselamatan itu bukan cuma terima Yesus, ya saudara ya, tetapi mereka menetapkan beberapa kualifikasi. Ya, kalau tadi mungkin saudara bilang, saya harus hidup kudus, saya harus baca firman, saya harus berdoa, saya harus ikut sel, saudara ya. Nah, bagaimana dengan orang-orang Galatia ini? Mereka menetapkan beberapa kualifikasi, ya saudara ya. Kualifikasi pertama, mereka bilang bahwa orang harus disunat. Ya, di Galatia 5 ayat 2 dikatakan, makanya Paulus harus ngomong sama mereka, kalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak berguna. Kenapa? Karena mereka diajarkan sunat, saudara. Ya, kemudian mereka diajarkan standar bahwa mereka harus mentaati hukum Taurat. Ya, makanya di Galatia 3 ayat 5, Paulus harus bilang sama mereka, bagaimana nih sekarang? Apakah ia yang menganugerahkan roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan yang melakukan mujizat di antara kamu? Berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Kenapa Paulus harus tulis begini? Ya, saudara, karena mereka waktu itu diajak untuk bukan cuma percaya Yesus tapi melakukan hukum Taurat. Ya, dan kemudian berikutnya orang-orang ini juga menyuruh jemaat untuk merayakan hari-hari besar agama Yahudi, saudara. Makanya Paulus tulis di Galatia 4 ayat 10, kamu dengan teliti memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan, masa-masa yang tetap, dan tahun-tahun. Ya, jadi orang-orang ini mengajarkan kepada jemaat, kamu bukan cuma terima Yesus, tapi kamu harus melakukan ini. Mereka menetapkan suatu standar ya manusia untuk supaya kita menjadi qualified di hadapan Tuhan. Ya, padahal saudara, Alkitab dengan jelas menyatakan, ya, Paulus menulis di Galatia 1. Ya, kita buka saudara ya. Kenapa Paulus menulis Injil Galatia ini? Ya, gara-gara ini, saudara. Gara-gara sekarang ada dualisme di tengah-tengah jemaat. Bukan hanya percaya sama anugerah dan diselamatkan karena anugerah, tetapi kemudian anugerah itu dicampur dengan perbuatan baik. Karena itu Paulus harus menulis kitab Galatia ini. Nah, kita lihat sama-sama saudara, Galatia 1 ayat 6. Ya. Aku heran ya.
bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Ya, jadi saudara, kita lihat sama-sama di sini. Paulus menulis ya, ada orang yang memberitakan Injil lain, bukan Injil kasih karunia. Padahal harusnya hanya ada satu Injil, yaitu Injil Yesus Kristus, Injil kasih karunia. Ya, saudara, ya. Kemudian berikutnya, kita lanjut ya saudara di ayat 8. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi. Jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Ya, saudara, jadi Paulus mengatakan di sini, waktu kita kembali kepada hukum perbuatan, maka kita kembali kepada kutuk, yang berarti bahwa kita kembali kepada kematian rohani. Ya, saudara, kenapa sih Paulus harus ulang sampai 2 kali? Saudara lihat ya, dia 8 dibilang terkutuklah dia. Kemudian Paulus harus ulang lagi, dibilang kukatakan kepadamu sekali lagi, terkutuklah dia. Kenapa harus diulang saudara? Karena waktu mereka zaman dulu tulis, itu nggak kayak kita sekarang. Kalau kita sekarang, kalau kita tulis, saudara, kalau saya tulis sesuatu yang penting, saya akan kasih warna. Saya akan underline, saya akan bold tulisannya. Ya, saudara, saya akan gedein tulisannya, supaya tahu ini penting. Tapi waktu mereka zaman dahulu, mereka tulis, itu nggak ada mesin tik gitu ya, saudara, ya, atau komputer yang untuk, tulisnya digedein gitu ya, warnain, nggak ada. Karena itu, dan karena untuk membuat ini suatu hal yang penting, ya saudara, makanya Paulus sudah katakan, kukatakan sekali lagi. Kenapa? Karena ini begitu penting. Karena begitu banyak anak-anak Tuhan yang gak ngerti konsep ini bahwa kita diselamatkan karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu, ya, dan jangan kamu kembali lagi kepada perbuatan sia-sia. Kamu dulu nggak diselamatkan karena perbuatan sia-sia, kamu diselamatkan karena anugerah. Kenapa sekarang setelah kamu diselamatkan karena anugerah, kamu membuat perbuatan sia-sia untuk kamu menyenangkan Tuhan? Efeknya adalah kematian rohani. Galatia 5 ayat 4. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Ya, kamu lepas dari Kristus. Di bahasa Inggrisnya dikatakan Christ is become of no effect unto you. Jadi kamu punya Kristus, tapi kayak nggak punya Kristus. Kristus nggak ada efek apa-apa dalam hidupmu. Kenapa? Karena kamu menetapkan standar di luar kebenaran firman Tuhan untuk kamu yang harusnya hidup di dalam kasih karunia. Itulah sebabnya banyak orang Kristen yang akhirnya Yesus jadi nggak efek. Kita mengalami banyak kekalahan dalam hidup kita. Doa-doa kita nggak dijawab. Ya, kita baca firman tapi nggak dapat apa-apa. Kenapa? Karena konsep kita di kepala kita salah. Karena kita bekerja, dan bekerja. Perbuatan, dan perbuatan. Ya, oke. Berikutnya kita akan belajar dari seorang tokoh Alkitab yang saudara kita sama-sama kenal, yaitu Nuh. Ya, di Kejadian 6 ayat 8 dikatakan Nuh mendapat kasih karunia di hadapan Tuhan. Ya, saudara, Nuh ini sama dengan kita. Ya, Nuh dan kita adalah orang yang mendapat kasih karunia
hadiah dengan cuma-cuma di hadapan Tuhan. Bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena kesalehan kita, tetapi hanya semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Ya. Nah, ayat tadi yang Kejadian 6 ayat 8 ini, Nuh mendapat kasih karunia di hadapan Tuhan. Saya bacakan ke saudara bahasa Inggrisnya. Di bahasa Inggrisnya di sini dikatakan, Noah found grace in the eyes of the Lord. Ya, Noah found grace in the eyes of the Lord. Ya, Noah ini, saudara, Nuh ini, arti namanya adalah rest. Ya, rest atau repose, saudara, istirahat. Jadi arti namanya Nuh ini istirahat. Ya, jadi si rest ini, istirahat ini, kalau kita masukkan, kalau kita ganti nama Nuh menjadi rest, ya, nama aslinya dia Nuh dan artinya rest. Rest, di sini saudara bisa lihat ya, rest found grace in the eyes of the Lord. Ya, jadi rest mendapatkan kasih karunia di hadapan Tuhan. Ya, apa yang dimaksud dengan statement ini? Yang dimaksud dengan statement ini adalah seperti ini, saudara. Bahwa kita yang sudah mendapatkan kasih karunia, ya, waktu kita beristirahat di dalam hadirat Tuhan, ya, beristirahat di sini bukan berarti kita nggak kerja apa-apa sama sekali. Bukan, saudara ya. Tetapi maksudnya adalah waktu kita membaca firman Tuhan, waktu kita berdoa, waktu kita mendengar khotbah atau firman Tuhan yang menjadi makanan rohani kita. Itu yang kita maksud di sini dengan rest. Ya, saudara ya. Nah, waktu kita rest seperti itu, ya, maka kita mendapatkan, kita found grace, kita mendapatkan kasih karunia di hadapan Tuhan. Jadi tadi kita sudah dapatkan kasih karunia, dan kemudian semakin kita rest di hadapan Tuhan, ya, maka kasih karunia itu akan semakin berlimpah-limpah dan berlimpah-limpah. Wow, luar biasa ya saudara ya firman Tuhan ya. Ya, jadi kita yang sudah mendapat kasih karunia ini, semakin kita istirahat di hadapan Tuhan, maka kasih karunia ini akan semakin berlimpah-limpah dalam kehidupan kita. Ini yang terjadi pada Nuh, saudara. Nuh yang rest ini, ya, dia mendapatkan kasih karunia bagi Tuhan. Dalam restnya, Tuhan berbicara kepada Nuh untuk Nuh membangun bahtera. Ya, oke saudara. Dan dengan iman, di dalam restnya itu Nuh mendapatkan iman, percaya sama Tuhan. Ya, walaupun waktu itu belum pernah turun hujan sekalipun ke atas muka bumi. Ya, tetapi Nuh yang di dalam restnya, ya, dia mendengar firman Tuhan dan iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Imannya timbul dan dia percaya kepada Tuhan dan Nuh membangun bahtera walaupun waktu itu belum pernah turun hujan sama sekali ke atas muka bumi. Ya. Dan saudara tahu waktu Nuh membangun bahteranya, ya, Nuh waktu itu tidak sadar, saudara, bahwa dia sedang membawa seluruh keluarganya kepada soteria atau sozo. Nuh ini yang sudah mendapat grace dari Tuhan, ya, dalam anugerahnya itu, Nuh mendengar Tuhan bicara sama dia untuk membangun bahtera. Dan dalam anugerahnya itu, waktu dia mendengar firman Tuhan itu, imannya timbul dan dia percaya kepada Tuhan. Dan dari situlah dia membangun bahteranya. Jadi saudara, waktu Nuh membangun bahteranya,
dia tidak sadar ya saudara bahwa dia tuh sedang membawa seluruh keluarganya kepada sozo. Keluarganya diselamatkan. Amin saudara, ya cuma 8 orang yang selamat. Ya, Nuh, istrinya, 3 anaknya dan 3 menantunya. Ya, dan selama mereka di sana, saudara, ada penyediaan Tuhan. Sampai mereka selesai dari air bah, sampai mereka keluar dari Bahtera 314 hari. Nuh dan keluarganya di dalam Bahtera. Mereka semuanya baik-baik saja. Mereka nggak kekurangan makanan, saudara. Ya, dan kemudian saudara ada pagar perlindungan Tuhan buat mereka. Ya, walaupun waktu itu air bah begitu dahsyat, Tuhan melindungi mereka semua. Ya, dan Alkitab mencatat nggak ada tuh cerita Nuh sakit, anaknya sakit, nggak ada. Ya, ada kesehatan ilahi buat keluarga Nuh. Dan kemudian ada apa lagi saudara? Ada damai sejahtera. Nggak ada tuh cerita bahwa di dalam Bahtera mereka berantem gitu saudara ya. Nggak ada. Kenapa? Karena waktu Nuh di dalam hadirat Tuhan dan dia membangun Bahtera itu, maka Nuh sedang meng-create ya, dia nggak sadar waktu dia rest ya saudara, dia rest sama Tuhan dan dia mendengar firman Tuhan, dia mendengar suara Tuhan dan kemudian dia lakukan, dia sedang menjadikan berkat bagi keluarganya, membawa berkat, membawa dampak keselamatan bagi keluarganya, membawa sozo untuk keluarganya. Saudara, demikian juga kita. Waktu kita mengerti konsep ini, bahwa yang Tuhan mau buat kita bukan kerja, kerja, dan kerja. Ya, bukan kita yang melakukan perbuatan baik buat Tuhan. Karena kita nggak sanggup. Ya, tetapi kita terima. Karena saya sudah menerima kasih karunia dari Tuhan. Maka waktu saya baca firman, saya menerima apa yang Tuhan mau bicara sama saya. Waktu saya berdoa, saya menerima kasih Tuhan. Saya terima dan saya rest di hadapan Tuhan. Seperti Nuh, maka kita akan ngalamin dalam rest kita akan mendengar Tuhan bicara sama kita. Dalam rest kita akan timbul iman untuk melakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan. Dan kemudian dari tindakan iman kita itu, kita mau percaya bahwa kita sedang menyiapkan berkat bergenerasi bagi keluarga kita. Amin saudara. Oke, saudara. Jadi hari ini saudara, kita sama-sama mengerti ya saudara ya bahwa kita diselamatkan dengan kasih karunia ya. Kita sudah mulai dengan kasih karunia dan dalam perjalanan rohani kita nggak mau kembali kepada perbuatan sia-sia ya. Kita nggak mau melakukan ini itu. Kita men-set suatu standar kita sendiri untuk kita mendekati Tuhan, tetapi kita mau semuanya hanya dengan anugerah, dengan salib Kristus yang sudah dibayar buat kita. Amin ya saudara ya. Ya, kita mau menerima dari Tuhan. Ya, karena Tuhan sangat mau mencurahkan isi hatinya sama kita. Nah, saudara, saya akan tutup dengan ini. Minggu kemarin, Pak Steph bicara bahwa jadi yang mempengaruhi keberhasilan hidup kita, ya, Pak kemarin bicara, yang mempengaruhi keberhasilan hidup kita adalah pertama, kasih karunia Allah. Dan yang kedua, ketersediaan kita untuk menerima kasih karunia itu. Nah, saudara, dua hal ini ya, kalau kita mau berhasil dalam hidup kita, amin saudara, kita semua mau berhasil saudara ya. Nah, pertama, kasih karunia Allah. Saudara, kita sudah dapat. Amin saudara, ya. Dan tadi saya udah sharing bahwa kasih karunia itu bukan cuma di awal mula-mula, tetapi kasih karunia itu berlangsung terus sepanjang kehidupan kita sampai nanti kita dipanggil sama Tuhan. Amin saudara ya, jadi bukan dengan perbuatan baik tetapi dengan kasih karunia mulai dari awal kehidupan Kristen kita sampai habis. Amin saudara. Dan berikutnya saudara, poin kedua, ini yang juga penting banget ya saudara. Tuhan sudah kasih sama kita kasih karunia-Nya. Dan berikutnya bagian kita sekarang apa saudara? Keberhasilan hidup kita ditentukan oleh bagian kita sekarang adalah ketersediaan kita
untuk menerima kasih karunia itu. Ya, ini yang tadi saya bilang, saudara. Apakah kita bersedia untuk rest? Apakah kita bersedia untuk menerima seberapa hati kita yang kita buka untuk Tuhan? Untuk menerima kasih karunia itu, untuk menampung kasih karunia itu, dan menyediakan diri kita untuk kasih karunia Tuhan bekerja dalam hidup kita. Ya, saudara, saya akan tutup dengan ini. Ya, kita buka sama-sama di kitab 2 Raja-Raja. 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai 7, saudara. 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai 7. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu, suamiku sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam bejana. Mana yang penuh, angkatlah." Pergilah perempuan itu daripadanya. Ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, "Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi." Tetapi jawabnya kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana." Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah. Dan orang ini berkata, "Pergilah, jualah minyak itu dan bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya, engkau beserta anak-anakmu." Saudara, kita udah baca cerita ini ya, saudara ya. Saudara kebayang nggak kalau waktu itu si janda itu mengumpulkan bejana dari seluruh negeri, bukan cuma dari tetangganya saja. Saudara kebayang apa yang terjadi, saudara? Benar-benar dia jadi kaya raya. Benar nggak, saudara? Iya kan ya? Ya. Nah, kenapa? Karena urapannya stop sebanyak bejana yang dia punya. Saudara, hari ini waktu kita mendengar firman Tuhan ini, bejana itu bicara tentang hati kita. Minyak bicara tentang urapan yang Tuhan mau berikan waktu kita siap terima urapan itu, waktu kita rest di dalam anugerah Tuhan. Saudara, keberhasilan hidup kita tadi ditentukan oleh dua hal. Hal pertama, Tuhan sudah melakukan bagiannya, memberikan kepada kita kasih karunia-Nya. Dan kita nggak perlu melakukan apa-apa lagi untuk mendapatkan kasih karunia Tuhan seumur hidup kita. Kita tinggal menerima. Hal kedua yang menjadi bagian kita adalah yang minggu lalu Pastor bilang, ketersediaan kita untuk menerima kasih karunia. Berapa banyak bejana yang saudara siapkan di hati saudara? Seberapa engkau membuka pintu hatimu untuk engkau mau menerima kasih karunia Tuhan? Seberapa engkau mau rest di hadapan Tuhan?
dan membiarkan urapan demi urapan mengalir. Seberapa banyak bejana yang kau siapkan di dalam hatimu untuk Tuhan. Itulah yang akan menentukan keberhasilan hidupmu. Tuhan sudah melakukan bagian Tuhan. Sekarang mari kita, saudara, melakukan bagian kita. Buka pintu hati kita untuk kasih karunia Tuhan. Masuk, 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 dan masuk berlimpah-limpah dalam hidup kita. Dan kita akan membawa efek bagi keluarga kita, bagi kerajaan Allah, sampai kepada kekekalan. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara. Sebelum kita ambil perjamuan kudus, beberapa hal saya mau sharing dengan saudara. Kalau sudah baca di dalam firman Tuhan, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, keempat Injil Yesus Kristus, saudara akan menemukan ada 33 mukjizat yang dilakukan Yesus. Dan dari 33 ini ada 24 mukjizat ya, mengenai kesembuhan fisik tubuh manusia. Jadi Tuhan Yesus itu luar biasa baik. Injil diberitakan dengan mukjizat kesembuhan. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Semua manusia di bumi ya, mencari keselamatan dan kesehatan. Dan Tuhan Yesus tahu bahwa kita semua, kita membutuhkan keselamatan dan kesehatan. Nah, Injil Yesus Kristus itu mengajarkan dan membuktikan bahwa Tuhan sampai hari ini memberikan kesehatan bagi tubuh manusia. Dan tahukah saudara bahwa perjamuan kudus itu memegang peranan yang penting dan kuat mengenai mukjizat kesembuhan. Kenapa saudara? Alkitab mengatakan bahwa oleh bilur Yesus Kristus kamu sudah sembuh. Bapak Ibu, perjamuan kudus itu bukan simbol saja. Perjamuan kudus ada kuasa di dalamnya. Karena melibatkan tubuh Yesus dan darah Yesus. Yesus itu sendiri ada keselamatan, kesembuhan. Amin Bapak Ibu. Mari kita ambil roti ini. Roti ini adalah tubuh Kristus. Kita percaya roti ini adalah tubuh Kristus. Kita akan ambil tubuh Kristus. Ya. Kita percaya bahwa mukjizat kesembuhan terjadi ketika kita ambil perjamuan kudus dengan iman. Bahwa tubuh Yesus ada kuasa. Roti yang kita ambil ini ada tubuh Kristus dan ada kuasa di dalamnya. Mari kita makan dengan iman Bapak Ibu Saudara. Saudara, mari kita angkat cawan ini. Bapak Ibu Saudara, perjamuan kudus darah Yesus itu mengandung kuasa. Karena oleh bilur Yesus Kristus kita sudah sembuh. Bapak Ibu Saudara, perjanjian baru ada perjanjian yang sempurna, yang menyempurnakan perjanjian lama. Kita percaya ketika kita ambil perjamuan kudus, kita ambil darah Yesus Kristus, kuasa dari darah Yesus masuk dalam hidup kita, mengalir dalam tubuh kita. Mari kita ambil cawan ini.
dengan iman sebagai darah Yesus. Mari kita minum dengan iman di dalam nama Yesus. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Kami percaya di dalam nama Yesus bahwa tubuh dan darah Yesus yang kami minum dan kami makan mengandung kuasa. Ketika kami mengambilnya dengan iman, kami percaya semua sakit dalam tubuh kami, ya, semua darah tinggi, semua kencing manis, semua penyakit yang ada dalam tubuh kami, ya, even kolesterol, semuanya kembali normal. Tubuh kami sehat dengan sempurna. Kami percaya itu. Karena kami percaya mujizat Tuhan senantiasa dalam hidup kami. Oh, Yesus Kristus datang supaya kami memiliki hidup. Memiliki hidup dalam segala kelimpahan. Terima kasih Bapa, kami imani kesehatan dan kesembuhan dalam tubuh kami oleh tubuh dan darah Yesus yang kami ambil. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa. Amin. Puji Tuhan, firman Tuhan hari ini luar biasa, sangat menguatkan dan memberkati kita. Mari kita akhiri dengan doa berkat. Angkat tangan semuanya. Sebagai hamba Allah, aku memberkati jemaat. Pulanglah dengan damai sejahtera, dengan sukacita dan dengan selamat. Kiranya selalu tersedia makanan di rumahmu. Kiranya engkau akan menjadi berkat. Kemanapun engkau pergi, engkau menjadi berkat, engkau menjadi kesukaan bagi banyak orang. Apapun yang engkau kerjakan selalu berhasil. Diberkatilah pekerjaan tanganmu, diberkatilah usahamu, apa yang engkau usahakan, apa yang engkau kerjakan selalu berhasil. Diberkatilah anak-anakmu akan menjadi berkat, akan menjadi kesukaan bagi banyak orang. Diberkatilah kesehatanmu, engkau akan sehat-sehat saja dengan usia panjang. Aku memberkati engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua yang percaya sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.